teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan teman kita. Kak, kalau dia lagi silent treatment, itu tuh sebenarnya narsisis pengennya kita ngejar-ngejar dia nggak sih? Pengen di begging, kita memelas-melas gitu nggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama terkadang kita tuh bisa blur antara silent treatment atau discard gitu ya. Silent treatment itu lebih kayak kita didiemin, nggak dianggap, kayak kita nggak ada, di ghosting gitu ya. Nah, biasanya ini sebagai bentuk hukuman gitu ya, walaupun kadang kita juga nggak tahu kita salah apa gitu ya. Periode silent treatment itu biasanya 1 hari, bisa 3 hari. Kalau kalian yang intens komunikasinya tiap hari tiba-tiba ngilang dia 3 hari, itu kan jadi terasa seperti pasti silent treatment gitu ya. Atau ada yang 2-4 minggu biasanya kayak gitu. Nah, setelah narsisis selesai melakukan silent treatment, ya biasanya dia acting as if kayak nggak terjadi apa-apa, tapi kan minimal egonya udah terpuaskan gitu ya. Nah, sedangkan discard, fase dimana narsisis biasanya udah siap ngelepas kalian pada saat itu ya. Kalian mungkin narsisis merasa kalian udah nggak seru lagi. Nah, yang biasanya itu kenapa kok bisa ada konotasi nggak seru gitu ya. Nah, biasanya kalau kalian yang udah mulai agak teredukasi atau mungkin titik lelah gitu, yang capek banget gitu ya, lama-lama kan kita jadi nggak terlalu mengentertain atau nggak kemakan sama permainannya gitu ya. Nah, ini membuat dari sudut pandang permainan narsisis itu udah nggak seru lagi, dramanya udah nggak heboh kayak yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, atau dia sudah siap melakukan fase discard atau membuang dalam tanda kutip kalau apa ya, udah dapat supply baru. Walaupun nggak menutup kemungkinan kalau seorang narsisis itu melakukan hoover atau nge-recycle mantan-mantannya gitu ya. Nah, saya akan mencoba menjawab dari sudut pandang teoritis NPD yang mungkin kalian udah cukup tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari cirinya, ada grandiose, entitlement, menang dan kalah itu menjadi sangat sesuatu yang penting banget, manipulatif, lack of empathy dan sebagainya. Kalau aku ditanya sih, jadi jawabannya yes. Narsisis suka kalau kalian itu begging atau mohon-mohon atau bingung atau khawatir atau memberikan reaksi emosional yang sangat-sangat menggebu di masa silent treatment itu, atau kayak kalian tuh bener-bener kehilangan dia banget sehingga memohon-mohon dan panik kayak gitu ya. Karena itu adalah reaksi emosional, dan reaksi emosional yang dahsyat itu super fuel gitu ya. Dan juga yang kedua, kalau tipenya itu covert NPD yang udah biasa melakukan silent treatment, hobinya gitu ya, ketika kita begging-begging, memelas-melas, memohon, itu adalah reaksi ideal, atau bahkan bisa disebut sebagai reaksi yang terprediksi setidaknya dari sudut pandang seorang NPD gitu ya. Jadi dari benak seseorang yang ingin power dan kontrol yang tinggi gitu ya, bahkan mereka berekspektasi kalau kalian begging-begging. Jadi kalau misalkan kalian nanya, Kak, kalau misalkan kita begging-begging dan memelas-melas itu dia seneng nggak? Ya seneng gitu kan. Makanya selalu ada diciptakan ruang apa? Zona bingung, zona khawatir, zona memelas gitu ya. Walaupun nggak sejauh sampai enjoy banget ngelihat kita tersakiti gitu ya. Walaupun kalau yang super banget high spectrum mungkin kita ngomong sosiopat, psikopat, ya itu ada yang separah itu gitu, sampai bener-bener bahagia kalau melihat orang lain tersakiti kayak gitu ya. Tapi at least gitu ya, kalau silent treatment ini berulang-ulang terus dan kalian selalu ikut dalam permainannya, entertain dalam siklusnya, kalian akan begging terus. Artinya narsis itu kayak pegang remote control, dimana dia bisa menekan tombol-tombol emosi kalian, dan kalian ya termanipulasi. Kalau kalian termanipulasi, artinya kalian di dalam sudut pandang NPD kalah dan menang, berarti kan mereka yang menang gitu ya. Jadi ketika ada validasi kemenangan, itu adalah super fuel lagi gitu ya. Jadi saya berusaha menjawab pertanyaan ini dari sudut pandang teoritis NPD gitu ya. Tapi kalau misalkan ini fase discard, mungkin narsisis nggak suka kalau kalian begging atau ganggu-ganggu mereka lagi, karena fase discard itu kayak literally ngebuang barang yang ya udahlah, gue lagi nggak butuh sekarang, lagi nggak kepake gitu ya pada saat itu gitu ya. Jadi
mungkin fase diska terjadi karena ada supply baru. Tapi kalau bulan depan supply barunya udah nggak sekinclong hari ini, mungkin nggak mantannya di-recycle lagi? Ya selalu ada mungkin. Dan biasanya memang seorang narsisis ngulangin siklusnya kan, habis hover, love bombing lagi, di-value lagi, discard lagi, dan seterusnya. Bahkan, nih teman-teman, ada loh narsisis yang bilang sama seorang empath yang mungkin udah teredukasi gitu ya, kok kamu bisa sih 3 hari nggak kontak aku? Waduh, oh sekarang kamu udah bisa hidup tanpa aku, kok kamu udah nggak nyariin aku lagi? Atau mungkin, oh sekarang kamu udah nggak butuh aku lagi ya? Jadi akan muncul amplifier dari drama silent treatment itu tentang siapa yang ngilang, siapa yang komplain juga gitu kan. Nah teman-teman, makanya di dalam video ini stabilitas itu sangat penting. Kalau kita ngelihat seorang narsisis melakukan silent treatment yang mungkin diikuti dengan block dan unblock terus menerus sampai puluhan kali, itu semakin menunjukkan apa ya, nggak dewasa itu ya, pendapat pribadi, dan bisa dibilang nggak stabil kalau menurut saya gitu ya. Apa faedahnya block dan unblock sampai puluhan kali gitu ya? Tapi kalau kita healing dan kita berkata enough is enough, kalian melakukan hal yang sama, mungkin ngeblock gitu ya. Tapi yang bedanya, yang kerennya itu ya, kalian tuh nggak akan block unblock, nggak akan block unblock kayak galau gitu, yang kayak gonjang ganjing gitu ya. Tapi ketika kalian melakukan block itu, mungkin di dalam hati kalian udah bilang enough is enough gitu ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan, bulan ke depan, dan sampai seterusnya, keputusan kalian itu sifatnya permanen gitu ya. Jadi itu yang membedain teman-teman ciri NPD yang black and white thinking sama keputusan yang sifatnya rasional gitu ya. Jadi teman-teman, semoga pertanyaan terjawab ya di dalam video ini. Narsisis seneng gak sih kalau kita begging-begging, mohon-mohon ngejar dia saat silent treatment? Nah, semoga pertanyaannya terjawab. Teman-teman, aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini. Semoga healingnya semua diperlancar. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narsisis. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.